Ini saya mau tanya dulu sedikit bro, kita kan sudah berteman lama di Jakarta. Kok Anda mau sih kembali ke Sidimpuan yang kalah jauh dari metropolitan Jakarta, bro? Nah, ini pertanyaan ini sering ditanyakan terus. Tapi saya senang sekali dengan Bro Eman menanyakan ini. Karena memang apa? Pak Prabowo bilang, pulanglah, bangun kampung kalian. Nah, inilah yang kita tangkap. Pesan-pesan Pak Prabowo bahwa membangun itu tidak bisa kita hanya duduk di kota. Kalau kalian memang asal dari sana, kembalilah ke sana. Bangunlah, ajak para pemuda, ajak masyarakat untuk tahu bahwa Indonesia punya masa depan. Tentunya di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Trias Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada tayangan kali ini masih terkait kontestasi demokrasi pada pemilu 2024, kita akan mengangkat tema soal bagaimana meraup suara Pak pemilih pemula ataupun para pemuda, di mana KPU telah merilis mayoritas pemilih pada tahun 2024 itu adalah mereka yang usianya 40 tahun ke bawah. Untuk itu kita akan berbincang tipis-tipis dengan Bung Muhammad Rusidi Nasution, Ketua DPC Gerindra Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Padang Sidimpuan. Terima kasih Bung Rusidi sudah bersedia harus bincang tipis-tipis. Hai, terima kasih juga Bung Eman. Oke. Pak Rusidi, langkah apa yang ditempuh kawan-kawan di Sidimpuan dalam hal meraup suara para pemuda ini agar mereka bisa diperjuangkan aspirasinya? Silakan iris tipis-tipis dulu. Baik, di Gerindra ini kita punya sayap kepemudaan, namanya Tidar. Tidar ini adalah sayap memang yang sengaja dibentuk oleh Partai Gerindra di Jakarta, dan di Sidimpuan sendiri kita bentuk itu. Ini anak-anak muda yang kita organisir, yang usianya itu maksimum 30 tahun. Oh iya ya. Jadi udah biasa di tempat kita memang punya kepedulian terhadap pemuda, sehingga kita membuat organisasi yang menampung aspirasi anak-anak muda. Di Sidimpuan sudah ada, sudah kita bentuk itu. Mereka disebut namanya generasi G dan generasi milenial ya? Iya, betul. Aksi nyatanya seperti apa di Sidimpuan? Nah, pertama tentunya kan di dalam kepentingan kita di dalam melibatkan pemuda di dalam kontestasi atau di dalam dunia politik adalah meningkatkan kesadaran pemuda tentang pentingnya untuk berpartisipasi dalam politik. Pertama kami lakukan itu di internal, di Tidar itu kami melakukan pelatihan kader. Kemudian ada beberapa program terhadap pemuda yang kita lakukan. Yang pertama itu adalah Tidar Peduli. Tidar Peduli ini lebih kepada bakti sosial. Yang kedua itu adalah Tidar Peduli Pendidikan. Ini melibatkan beberapa himpunan mahasiswa di perguruan tinggi yang ada di Tabaksel. Kita melakukan pelatihan menulis ilmiah. Kemudian yang ketiga, kita sudah melakukan juga kepedulian terhadap UMKM sebagai salah satu penopang ya PDRB di Tabaksel adalah UMKM. Kita sudah melakukan pelatihan jahit menjahit. Itu bagian dari sumber mata pencaharian ya, betul. Nah, kemudian juga kita pernah melaksanakan itu pelatihan terhadap beberapa anak muda di segi seni dan budaya. Ya, karena pemilih-pemilih kan sekarang kritis. Betul. Kalau saya memilih Gerindra, saya dapat apa kan gitu? Betul. Ya, harus ada unsur kemanfaatannya. Betul. Setuju. Yang kedua juga harus meninggalkan cara-cara pragmatis. Betul. Supaya si calegnya nggak banyak keluar uang lagi untuk ini. Betul. Seperti kita ketahui kan, kos politik belakangan ini kan cukup mengkhawatirkan kita semua, ya kan? Betul. Bagaimana secara pelan-pelan Gerindra bisa mengikis itu dengan program aksi di lapangan, Bung Rusidi? Nah, pertama tentunya apa yang disampaikan oleh Bung Eman, bahwa organisasi itu bisa hidup ketika
ada manfaatnya. Ya, betul ya, betul itu yang utama. Paling tidak manfaat buat kadernya, ya. pengurusnya, dan juga masyarakat sekitar. Nah, inilah yang kita bangun pertama kali, bahwa Gerindra itu harus punya manfaat. Paling tidak bisa menyalurkan aspirasi masyarakat, itu yang utama. Kemudian yang kedua adalah tentang pendidikan politik. Nah, itu harus kita sampaikan bahwa Partai Gerindra itu hadir untuk memberikan pendidikan politik agar kita juga bisa mengikis politik pragmatis yang sudah mendarah daging ya ada di Tabaksel ini. Jadi kita sambil berjalan kita lakukan hal-hal yang membangun kesadaran dan kepedulian terhadap pembangunan politik di Tabaksel. Karena kata Bung Karno yang legend, heroik, berikan aku 10 pemuda, akan saya guncang dunia ini. Iya kan? Betul. Berarti kalau Bung Rusidi, berikan saya 10 pemuda, akan saya guncang Kota Salak. Setidaknya Kota Salak dulu, betul, ya kan? Ya. Betul. Terstruktur ya kan? Betul. Kuat di Sidimpuan, Sumatera Utara, dan nasional. Betul. Gema kegiatan-kegiatan pemuda kayak di Hambalang, di DPP itu gemanya ke daerah-daerah gimana? Termasuk di wilayah Anda sendiri? Nah, begini, di DPP Gerindra sendiri, kepedulian terhadap pemuda itu ditunjukkan dengan mengajak atau menyeru para pemuda untuk bisa masuk di dalam program Partai Gerindra melalui Tunas Indonesia Raya namanya TIDAR. Jadi kita beberapa pemuda yang punya minat terhadap kepedulian terhadap masa depan itu diundang oleh Pak Prabowo ke Hambalang untuk diberikan pelatihan beberapa saat, kalau tidak salah saya mungkin hampir sebulan kita di sana. Oh, jadi yang kader-kader militan, kader yang mumpuni, kompeten itu ini lagi ya? Ya, diajak untuk sana, diundang, dan kita kayak dicandra di muka lah, kita di Hambalang sana. Digembleng untuk menjadi pemuda-pemuda yang kuat, baik secara mental juga dan secara pemahaman terhadap kebangsaan ya, masalah-masalah kebangsaan. Dan itu rutin dilakukan, jadi bukan program yang tiba-tiba dadakan atau sekali jadi sudah, tapi ini continue. Jadi kader Anda yang ke Hambalang sudah ditularkan belum ke Sidimpuan intinya? Apa yang didapat di Sidimpuan kan nggak mungkin semua diangkut ke Hambalang. Satu orang yang sudah digembleng candra di muka akan menularkan ke rekan-rekan tidarnya di Sidimpuan. Itu gimana? Gini. Ya, tentunya pasti ada. Kami punya beberapa juga sayap ya di samping TIDAR yang sebutkan tadi, ada juga GMD, namanya Generasi Masa Depan. Oh, masa depan ya. Oh, Generasi Masa Depan yang inilah visioner ya. Ya, yang dibentuk baik itu secara fisik, mental, dan juga psikisnya juga kita bangun. Waktu itu di sana saya melihat sendiri bagaimana proses penggemblengan itu. Nah, di Sidimpuan sendiri GMD paling banyak kita kirim dibandingkan daerah lain di Sumatera Utara ya. Kita punya hampir puluhan lah, ada 28 di sana anak-anak muda yang kita kirim ke sana. Nah, tentunya mereka menularkan gitu bagaimana tentang disiplin, bagaimana tentang pemahaman, terus juga bagaimana meraih masa depan melalui penggemblengan yang dilakukan di Hambalang. Oke, sekarang kita masuk ke pokok. Pokok bincang tipis-tipis. Dari persinggungan Anda di Kota Sidimpuan atau Tabaksel atau Sumatera Utara atau nasional pada umumnya lah. Yang kelahiran tahun 95 udah kenal Pak Prabowo belum di Sidimpuan? Saya rasa sudah. Sudah. Ya, sudah. Karena kan pemilih pemula nih yang umur 17 tahun kan udah milih nih. Karena kami pun menyambut kegiatan Gerindra itu dengan sangat happening gitu loh. Beberapa kali kami lakukan yang sifatnya itu massal, kegiatan-kegiatan. Pertama waktu tahun 2017 ya, 2018 kita melaksanakan kegiatan yang fenomenal di Sidimpuan itu. Kita lakukan
Jalan Sehat Bersama hampir 15.000 orang. Itu Oh, datang. 15.000 ya, betul. Kemudian juga Putihkan Sidimpuan waktu Putihkan itu ya. Sidimpuan. Ya. Kemudian baru saja kita laksanakan juga ada sekitar 10.000 massa kita undang. Dan program kita memang adalah program untuk mengenalkan Partai Gerindra dan mengenalkan Prabowo Ya. pada saat itu. Dan itu disambut baik oleh masyarakat Sidimpuan khususnya dan kawan-kawan lah yang membantu dari daerah sekitar Sidimpuan, Tabaksel lah. Agar tidak bersifat opini, ada nggak dilakukan semacam survei ilmiah mengukur? Karena sekarang kan politik itu harus terukur. Betul. Nggak bisa lagi pakai asumsi, katanya, opini. Gimana, Bung Rusdin itu? Gini, fakta ya tahun 2017 ya, 2018 waktu Pilpres. Pak Prabowo di sana di Sidimpuan itu Pak Prabowo kan menang 80%. Pak Prabowo menang 80% di Sidimpuan. Jelas. Dibanding Pak Jokowi waktu itu. Sekarang saya mau iris tipis-tipis. Bagaimana Anda dan kawan-kawan merawat itu? Nah, inilah yang kami lakukan. Nah, kita kan melihat kondisi real bahwa Sidimpuan ini adalah butuh tentang kepedulian. Sebenarnya kan kalau kita memperlakukan orang dengan baik, tentunya kan ada ada semacam keyakinan bahwa kita ketersukaan akhirnya dia memilih bahwa kita memang merawat. Ya. Kalau orang nggak suka gimana dia mau milih ya? Iya, betul. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi kita mencoba tidak pernah menyakiti masyarakat, menyakiti rakyat. Gitu. Itu yang kita lakukan. Itu selalu saya sampaikan juga ke kawan-kawan bahwa bagaimanapun kita harus bisa juga membuat orang senang, suka dengan kita, jangan sampai kita menyakiti. Itu yang survei-survei yang sekarang belakangan masih mana? Kan pasti ini dong sudah dilakukan apa? Kalau survei di Tabaksel sendiri secara resmi kan belum kita lakukan. Ya. Belum akan kita lakukan itu segera, tentunya juga sebagai alat ukur kita gitu kan. Nah, itu penting. Nah, tapi secara kalau kegiatan masih banyak yang datang. Iya, secara internal kita mengukurnya dari kegiatan yang kita lakukan dengan partisipasi masyarakat yang di luar perkiraan kita kadang-kadang gitu. Nah, ini yang kita rawat selama salah ini. Satu gejala itu ya. Betul, salah satu indikasi lah bahwa ini yang akseptasi masyarakat terhadap Partai Gerindra itu menurut saya itu luar biasa. Karena berapa kursi di DPRD? Di DPRD kita secara jumlah suara kita nomor 2. Tentunya sesudah pemenang yang sekarang ya. Nomor 2 secara jumlah suara. Kursi mestinya kita 5 kursi, kemudian ada PSU, kita akhirnya 4 kursi. Tetapi secara total jumlah pemilih yang memilih Gerindra adalah nomor 2. Ini perlu saya sampaikan bahwa Partai Gerindra lah satu-satunya yang menurut saya paling peduli gitu terhadap kondisi masyarakat, apalagi waktu COVID kita lah pertama kali yang turun langsung memberikan masker, terus juga memberikan bantuan. Bahkan ketika itu saya masih ingat benar, kawan-kawan sepakat udah ketua kita berikan aja ke masyarakat walaupun ini sebagai pemantik ya, trigger bahwa kita menunjukkan kepedulian kepada masyarakat ketika masa-masa pandemi awal-awal orang masih bingung apa ini pandemi, apa itu COVID. Kita berinisiatif langsung. Ketika itu saya diminta, oke ketua, gajinya ketua kita kasihkan aja 2 bulan. Oke silakan bagikan. Itu yang kita lakukan waktu itu. Walaupun kecil tapi nyata. Nyata. Artinya kami ingin mengajak gitu, menularkan ke orang-orang bahwa tanpa ada kepedulian dari kita akan susah melewati masa-masa pandemi itu gitu. Gaungnya Pak Prabowo, pencapresan Pak Prabowo di Sidimpuan masih sama meriahnya nggak waktu sama dengan 2019 kemarin? Saya rasa potensi itu ada, itu yang kita perlu hidupkan gitu. Nah, dari kegiatan yang kita lakukan, indikasinya melihat bahwa masih ada potensi besar yang bisa kita garap untuk melanjutkan gitu keterpilihan atau popularitas Pak Prabowo ya, yang waktu itu kita dapat hampir 80% ya, 79,9 kalau saya tidak salah data KPU. Nah ini yang kita jaga, nah potensi itu harus kita bangun tentunya melalui kegiatan yang bermanfaat dan memang menguntungkan buat masyarakat. Nah itu yang kita lakukan.
ini kembali ke soal penggemblangan pemuda dulu. Ke depan seperti apa yang terbentuk dalam pemikirannya Bung Rusdi soal pemuda ini ke depan? Gini, saya punya pemikiran besar sebenarnya. Ini kita bicara lingkupnya Sidimpuan ya, atau Tabaksel lah secara umum. Gini, ada hal yang mungkin yang harus mengkhawatirkan bagi kita. Penduduk kan tambah banyak. Dia berjalan sesuai dengan alaminya kan. Kebutuhan pegawai berkurang karena teknologi, ya kan? Betul, kebutuhan pegawai berkurang karena teknologi. Kemudian lapangan pekerjaan di tempat kita secara umum ya, atau secara khusus di Sidimpuan itu tidak ada penambahan. Nggak bagus-bagus banget lah ya. Nggak bagus-bagus banget. Itu fakta menunjukkan dari data BPS juga tak ada pertumbuhan lapangan pekerjaan. Nah ini mengkhawatirkan sebenarnya. Saya menekankan kepada kawan-kawan bagaimana kita membentuk pelatihan-pelatihan yang sifatnya itu keterampilan. Jadi pikiran saya waktu itu kan bagaimana di Sidimpuan itu ada sekolah-sekolah vokasi. Ya ini kontribusi dalam pemikiran ya. Tentunya tapi dari sisi politik kita akan dukung. Nah bagaimana menyiapkan para pemuda ini juga siap untuk bekerja gitu. Nah, kemudian juga dari dorongan dari investasi juga kan lemah sebenarnya. Dan itu harus kita buka seluas-luasnya karena Sidimpuan ini kan punya keterbatasan fiskal yang menurut saya itu agak mengkhawatirkan. Karena APBD kita sendiri itu kan hampir 56% itu kan itu tersedot di anggaran rutin, belanja pegawai. Nah, untuk pembangunan infrastruktur mungkin sekitar dari 890 kan hanya sekitar 100 miliar. Nah, ini kan agak mengkhawatirkan. Nah, kalau kita bagi itu semua, rasanya sih untuk membangun manusia Sidimpuan saja itu kan nggak cukup hanya dengan 2-3 juta per orang per tahun gitu. Nah ini mengkhawatirkan secara pengembangan SDM gitu dan juga pembukaan lapangan pekerjaan. Jadi harus bisa mungkin ada kebijakan daerah link and match gitu. Katakanlah ada perusahaan atau korporasi yang ada di sekitar Sidimpuan itu dibuatlah semacam MOU bahwa lulusan dari Tabaksel khususnya bisa ada lokasinya khusus di dalam perusahaan-perusahaan. Berarti Gerindra ingin menghadirkan pendidikan kompeten di bidang yang berbasis praktek gitu ya, seperti politeknik atau Polbangtan, bisa ahli listrik, ahli ahli mesin, kemudian juga ahli las, macam-macam. Seperti Anda lah, bagian keuangan atau apa gitu. Nah itu grand design kita kan banyak hal lah yang harus kita ini kan. Belum lagi tentang layout, tata letak kota, macam-macam lah. Memang harus kita sama-sama. Tapi yang selalu saya katakan ketika kita punya keterbatasan fiskal, APBD kita itu rendah ya, itu tidak ada yang bisa membangun kota itu atau Tabaksel itu sendirian, harus bersama-sama. Harus ada sinergitas, mau tak mau itu tak bisa orang harus terbuka untuk menerima orang lain yang punya jaringan, yang punya kemampuan. Nah disitulah, karena kita terbatas, kecuali kita punya anggaran yang besar, tak perlu kita mungkin bantuan orang lain gitu kan. Kita pakai itu semua, tapi itu nggak cukup gitu. Dan pemuda akan menjadi solusi. Nah, pemuda harus menangkap ini gitu loh. Saya pernah sampaikan bahwa ketika kawan-kawan atau anak-anak muda yang udah bersekolah, kemarin saya masih ngumpul sama kawan-kawan, adik-adik mahasiswa, baik itu dari UIN juga, baik itu dari UGM, pokoknya kumpul kita sampaikan kepedulian kita ke Sidimpuan itu. Ketika kita jauh adalah kita ingat ada momentum-momentum di mana kita akan bisa merubah masa depan, dan itu jangan sampai lupa gitu loh. Kapan momentum itu kita manfaatin gitu. Jangan sampai kalau kita udah pergi kita lupa nih gitu tentang kampung halaman. Paling tidak gitu loh, di momentum-momentum yang merubah langkah kita harus ingat gitu. Demikian bincang tipis-tipis dengan Bung Muhammad Rusdi Nasution, Ketua DPC Gerindra Padang Sidimpuan dan Wakil Ketua DPRD Kota Padang Sidimpuan. Sampai bertemu kembali.